Selamat siang anak-anak SMK dan SMA kelas 11. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami kembali akan belajar di dalam mempelajari pembelajaran kami pendidikan agama Kristen. Kami memohon hikmat dan pertolongan daripada Tuhan. Kiranya lewat pembelajaran ini Tuhan boleh membuat kami Tuhan untuk kami semakin mengerti apa maksud Tuhan untuk kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Kami mohon pertolongan perlindungan Tuhan di dalam sepanjang pembelajaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan melanjutkan pembelajaran yang sudah kita lakukan kemarin, yaitu di dalam Tuhan pedoman kehidupan dalam keluargaku. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang fungsi, yaitu tentang apa itu keluarga dan bagaimana fungsi itu keluarga. Dan saat ini mari kita akan lanjutkan di dalam pembelajaran kita, yaitu tentang peran Allah dalam keluarga. Jadi bagaimana peran Allah itu dalam keluarga gitu ya. Nah, Tuhan menciptakan sepasang, yakni laki-laki dan perempuan di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 21 dan sampai 25. Nah, manusia diciptakan berbeda-beda tetapi satu kesatuan. Nah, berbeda-beda ini artinya jenis kelamin gitu ya. Ada perempuan dan laki-laki, tetapi tidak ada yang perempuan dan setengah perempuan dan setengah laki-laki gitu ya. Tuhan tidak menciptakan itu, tetapi berbeda-beda itu yaitu laki-laki dan perempuan, dan ini menjadi satu kesatuan. Inilah yang indah gitu ya. Kenapa? Karena Tuhan menyatukan gitu. Nah, kita sudah belajar kemarin, bahkan kita sudah dalam LKS yang Bapak beri, yaitu landasan gitu ya. Untuk di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-24, di situ ada 3 landasan dalam membangun keluarga Kristen atau pernikahan Kristen. Nah, kalian tentunya akan mempunyai rencana cita-cita untuk yaitu dalam pernikahan gitu ya, dengan siapapun kalian gitu ya. Nah, di sini yaitu 3 landasan itu yang menurut firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-24. Nah, yang pertama adalah meninggalkan ayah dan ibunya, dan yang kedua yaitu bersatu dengan suami atau istrinya, dan yang ketiga yaitu keduanya menjadi satu daging. Nah, tahukah kamu mengapa keluarga sangat membutuhkan Tuhan dalam kehidupan mereka? Nah, mengapa keluarga sangat membutuhkan Tuhan dalam kehidupan? Nah, anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan, pertama yaitu bagaimana Allah, yaitu pertama nilai-nilai dan ajaran Kristiani yang ditanam dalam kehidupan keluarga akan terpancar keluar sehingga merangkul keluarga lain untuk bertumbuh bersama, dikuatkan serta diteguhkan oleh Tuhan untuk tampil beda dan siap menjadi saksi Kristus di tengah-tengah masyarakat. Nah, jadi yaitu pertama yaitu untuk nilai-nilai Kristiani ditanam dalam kehidupan keluarga supaya menjadi kuat dan bertumbuh. Nah, oke. Nah, selanjutnya di mana Allah ada 2 dimensi kehidupan yang sedang akan dijalani gitu ya. Nah, jadi yaitu kalau kita melihat tadi bagaimana 3 yaitu meninggalkan, kita melihat tadi di mana di sini yaitu meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan suami atau istrinya, dan keduanya menjadi satu daging gitu ya. Jadi di situ ada 2 dimensi yaitu dalam kehidupan yang sedang akan dijalani. Apakah itu? Nah, yang pertama yaitu di satu sisi yaitu akan berkembang menjadi satu remaja dalam posisi sebagai satu arah, satu anggota keluarga. Dan yang kedua yaitu tadi yaitu nilai Kristiani diajarkan dan ditanamkan. Nah, selanjutnya bagaimana keluarga itu sebagai pembentukan kehidupan rohani ya. Keluarga mempelajari pola-pola hubungan yang akrab gitu ya. Nah, yang akrab
dengan orang lain, nilai-nilai, ide perilaku yang juga didukung oleh sekolah gitu ya. Nah, di sini yaitu gereja dan kelompok masyarakat lainnya berperan untuk membentuk jati diri dalam kehidupan rohani. Jadi yaitu gereja dan kelompok lainnya, sekolah itu menjadi cara untuk membentuk jati diri gitu ya, dalam keluarga rohani, dalam kehidupan rohani. Kedua, keluarga sebagai tempat bernaung kudus gitu ya. Jadi keluarga sebagai tempat bernaung kudus gitu ya. Artinya ada di mana keluarga merupakan tempat beriman, yaitu pembinaan bertumbuh yang memperdayakan anggota-anggota keluarga gitu ya. Sebagai seorang ayah, yaitu harus mengarahkan anak-anaknya untuk mereka berdoa, untuk mereka beribadah kepada Tuhan. Nah, itulah manfaatnya. Keluarga yang mencerminkan kasih Allah secara holistik, baik mental, emosi, sosial, spiritual, rohani kepada para anggotanya. Jadi yaitu keluarga mencerminkan kasih Allah gitu ya, secara keseluruhan. Nah, baik emosi, spiritual, ya rohani gitu kan. Nah, kepada para anggotanya. Anggotanya siapa saja? Ya, dalam satu anggota keluarga itu. Kemarin kita sudah ada keluarga besar, ada keluarga kecil gitu ya. Nah, keluarga sebagai pencerita yang menceritakan karya Allah dalam keluarga. Pencerita, menyaksikan gitu ya, karya Allah di dalam keluarga. Nah, selanjutnya, bagaimana untuk menjadi keluarga, yaitu Tuhan menjadi pedoman dalam kehidupan keluargaku. Kita harus melibatkan Tuhan dalam kehidupan keluarga gitu ya. Kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Ketika kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan keluarga, maka berkat Tuhan itu akan melimpah dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama kita akan berbicara tentang berkat Tuhan. Pengertian berkat cakupannya bukan hanya yaitu tentang sekedar uang dan materi, bukan, tetapi begitu sangat luas, seperti kesehatan, seperti apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan gitu ya. Nah, di dalam kitab Kejadian pasal 24 ayat 1 di situ menceritakan tentang bagaimana janji Allah kepada Abraham. Nah, kita melihat selanjutnya bagaimana Tuhan gitu ya, janji berkat, dan selanjutnya yaitu pengampunan Tuhan gitu ya. Melibatkan Tuhan berarti pengampunan Tuhan. Tidak seorang pun yang hidupnya sempurna di dunia ini ya, tak berbuat dosa. Semua berbuat dosa, baik dalam pikiran, dalam tindakan, dan perkataan gitu ya. Nah, pengampunan adalah salah satu cara yang sangat indah karena selalu membawa perdamaian, keharmonisan, menumbuhkan persekutuan dan hubungan baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Dan oleh karena itu, yaitu bagaimana keluarga Kristen menjadikan Tuhan sebagai pedoman dalam kehidupan keluarga, itu harus dilalui dengan pengampunan. Nah, yang ketiga yaitu pembaruan. Selanjutnya yaitu pembaruan oleh Tuhan. Pembaruan oleh Tuhan sering disebut dalam kekristenan sebagai hidup baru. Nah, artinya kita harus hidup baru dalam keluarga. Ya, di dalam surat Efesus pasal 4 ayat yang ke-17 sampai 20 di situ menceritakan bagaimana Tuhan memperbarui dalam kehidupan manusia gitu ya, dalam pikirannya yang sia-sia gitu ya. Ya. Oke. Nah, jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana kita telah belajar saat ini, anak-anak yang terkasih, kita harus menjadikan Tuhan pedoman dalam kehidupan keluarga kita gitu ya. Kita harus memperbarui hidup kita supaya Tuhan itu berkarya dalam keluarga kita. Dan mari kita akan mengakhiri pembelajaran kita lewat pembelajaran hari ini. Kita terus belajar untuk hidup, untuk mengandalkan Tuhan dalam keluarga kita. Dan mari kita serahkan keluarga kita kepada Tuhan.
biarlah Tuhan yang memimpin di dalam keluarga kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri di dalam kelas kami. Kami sudah mempelajari pembelajaran kami. Biarlah senantiasa kami menyerahkan keluarga kami Tuhan, dan kami menjadikan Tuhan menjadi pedoman di dalam keluarga kami